BUMDes bisa menampung barangnya, cuman harga jualnya kita tidak bisa ngasih harga yang besar ke petani, soalnya kan BUMDes juga kalau dikeluarkan ya, tidak bisa mengambil resiko karena kan itu uang titipan. Kalau BUMDes kan kita harus berputar, soalnya kan kalau nggak berputar nanti malu lah, BUMDesnya bangkrut, gak mungkin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, ODRD di channel Explore Media. Kali ini saya ada di Desa Marga Mulia, tepatnya di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Saat ini saya ingin bertanya-tanya dengan salah satu warga setempat, itu di kelompok wanita tani ya, kelompok ya KWT ya, Iya, kelompok wanita tani. Saat ini sangat luar biasa. Mbak Wulan apa Teh Wulan? Gitu. Bebas, Teh Wulan kayaknya kalau Sunda ya. Oh, Teh Wulan, enaknya ya. Teh Wulan. Nah, Teh Wulan, saya mau tanya-tanya sedikit tentang aktivitasnya Teh Wulan itu di desa ini gitu kan. Di Desa Marga Mulia. Aktivitas Teh Wulan itu apa sih? Saya kebetulan anggota TPPKK Desa Marga Mulia. Saya bergerak di Pokja 3. Kebetulan kalau saya itu menaungi kaum ibu, terus kaum UMKM pemula, memberi arahan serta memberi seperti pengarahan, pengalaman, usaha apa yang mau dirintis gitu. Kita nanti ada interaksi dengan masyarakat kecil, khususnya kaum ibu, karena berhubungan dengan pergerakan di bidang PKK kan kita jadi sasarannya ke ibu-ibu sama remaja-remaja. Setelah itu nanti kita biasanya selalu ini ada ke lapangan, ada potensi apa yang ada di masyarakat yang sekiranya nanti bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Oke, gitu. baik. Ini menarik sekali, Mbak Teh Iya, Wulan. Saya lupa karena Mbak, kadang Teh saya bisa manggilnya Mbak gitu kan. Teh Wulan. Iya. Nah, berapa tahun Teh Wulan menggeluti dunia? Kalau MKM sendiri yang sudah berjalan di Marga Mulia yang saya pegang di program yang sekarang sudah hampir mau 6 tahun. Udah 6 tahun. Satu periode ya? Iya, satu periode. Ini 5 tahun satu periode. Iya, hampir udah 6 tahun sekarang. Nah, kira-kira produk-produk UMKM itu yang biasanya dilakukan oleh di Desa Marga Mulia itu apa aja? Kalau dulu awal mula itu kan kita membentuk KWT. KWT itu kelompok tani wanita. Nah, karena kita Pengalengan punya potensi dari segi pertanian seperti sayur mayur, peternakan gitu kan. Nah, kebetulan ada salah satu figur Ibu Hajarina ya, beliau itu kan bergerak di bidang pertanian. Ibu Hajarina itu bergerak di bidang bibit kopi. Nah, awalnya, beliau merekrut para ibu yang di rumah aja gitu. Kan kebetulan para ibu tersebut kalau di Pengalengan itu kebon teh rame gitunya, ngebon teh enggak orang Pengalengan banget gitu. Tolong nanti ditranslate. Iya. Kalau nggak bertani bukan orang Pengalengan gitu. Setidaknya walaupun sepetak dua petak mereka punya lahan garap untuk pertanian, mau itu di bidang sayur mayur atau apa gitu. Nah, beliau silahkan menanam bibit kopinya. Nanti ibu sekalian merawat kopinya, tanaman ibu juga nanti bisa dikelola sehingga ada komunitasnya. Ada komunitasnya, si ibu ini punya tomat, si ibu ini. Jadi perputaran perekonomian dari yang kecil gitu, alhamdulillah sekarang sudah menjadi menggurita. Nah, setelah menggurita
ternyata potensi ibu-ibu di Pangalengan itu ternyata bukan hanya di bidang pertanian. Setelah kita ke lapangan, karena adanya modernisasi, karena adanya mungkin sekarang informasi dari luar yang sangat canggih, sehingga pengetahuan masyarakat kan sangat canggih, cuman mau disalurkan kemana dan harus bagaimana, nggak ada wadahnya. Sehingga Ibu Kades kami, beliau menyarankan, ayo diajak warga masyarakat yang sekiranya punya potensi, punya bakat atau punya keahlian, ayo kita rekrut. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa membuka wirausaha sendiri. Dan alhamdulillah dari produk makanan, kerajinan, pengelolaan sampah sampai sekarang itu setidaknya bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, gitu. nama kelompok tani itu apa nih? Wanita itu namanya? Ada Rahayu. Ada Rahayu. Iya, ada Rahayu itu yang paling utama. Itu kira-kira berapa anggotanya? 25 anggota. Setiap anggota itu punya lagi anggota lainnya, gitu ya, bercabang gitu. Jadi yang 25 ini kita bimbing terus gitu. Kalau ibu ini berpotensinya di bidang apa? Saya kentang misalnya. Nah, dari yang kentang itu punya anggota lagi. Jadi menyebar dari 24 RW itu menyebar gitu. Dengan sayuran berbeda-beda. Oke, nah, unggulannya di bidang perkebunan gitu kan. Unggulannya itu di bidang sayuran tuh apa? Perkebunan tuh apa sih unggulannya? Kalau yang masih unggulan sekarang pastinya bibit kopi ya. Bibit kopi. Oke. Kalau bibit kopi itu yang udah unggulan paling pertama gitu. Kalau sayur mayurnya kayak kentang, kubis gitu, cabe, kayaknya unggulan semua deh kayaknya Pangalengan mah ya. Kalau pertama sayuran. Bulan tanya itu kapasitas ininya papan ini kira-kira berapa bulan sekali? Kalau kapasitas itu tergantung dari sayuran apa dulu. Kalau kentang itu 3 bulan. 3 bulan sekali. Iya. Oh, kentang itu kalau tidak salah ya 3 bulan sampai ada yang sayuran biasa 3 bulan, kalau kentang 6 bulan. Itu berapa ton? Ya tergantung penanaman bibitnya, kita lihat 100 hektar bisa tontonan. Bisa tontonan, iya. Alhamdulillah gitu kan. Nanti kan ke koperasi kami, ke desa kami itu ada laporannya, Bu, saya panen sekian. Kebetulan kami kan punya rincian gitu kan. Mereka itu alhamdulillah dinaungi oleh BUMDes kami, BUMDes Marga Mulia. Oh, BUMDes. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi ada kerjasama gitu, alhamdulillah dari Desa Marga Mulia, jadi pihak Pak Kades membantu gitu. Ya, jadi alurnya gini. Jadi dari kelompok tani wanita itu nanti ada koperasinya juga. Iya, ada koperasinya. Terus yang koperasi itu dikelola oleh BUMDes. Nah, Teh Wulan sendiri ya kan tergabung dalam asosiasi. Saya mah sebagai pengurus PKK aja. Pengurus PKK. Iya, pengurus PKK aja. Pengurus PKK. Cuma yang memonitor gitu. Memonitoring kegiatan. Iya, semua kegiatan MKM sama KWT gitu. Nanti kita lihat ada kendala apa di lapangan. Kalau yang sekarang mah ya memang banyak kendala. Soalnya pemasaran kan sekarang mah terhambat gitu ya. Biasanya apa sih kendala paling utama itu apa sih dia itu parah? Kalau paling parah yang sekarang mungkin harga jual yang merosot. Kalau pas sekarang Covid, semua para petani ya untuk saat ini mungkin kalau bilang menjerit ya menjerit, karena mereka sudah modal banyak, terus walaupun hasil tanaman bagus, tapi mau dijual kemana? Sekarang kan pasarnya yang kalau mending sekarang sedikit-sedikit bisa keluar. Kalau yang kemarin kan sama sekali beku, muter aja di Pangalengan gitu, nggak bisa keluar. Kalau koperasi nggak bisa menampung atau BUMDes itu nggak bisa menampung barangnya, ya. BUMDes bisa menampung barangnya, cuman harga jualnya kita tidak bisa ngasih harga yang besar ke petani, soalnya kan BUMDes juga kalau dikeluarkan ya, tidak bisa mengambil resiko karena kan itu uang titipan. Kalau BUMDes kan kita harus berputar, soalnya kan kalau nggak berputar nanti malu lah, BUMDesnya bangkrut, gak mungkin kan? Iya, jadi kita ada pertimbangan gitu. Kalau maunya kayak peternakan, Bu, ini telur ayam saya nggak keluar, gimana caranya nih biar keluar? Oh iya, nanti kita coba di BUMDes dikumpulin aja dulu, nanti kita salurin ke setiap posyandu ya, kita jual ke kader-kader gitu untuk gizi tambahan buat balita. Nah, itu bisa keluar sedikit, paling membantu segitu, tidak bisa memasok keluar karena kan susah. Lebih intens di dunia PKK Ibu. Iya, PKK kader semua bergerak alhamdulillah. Kalau ini luar biasa nih. Ya. Nah,
ini mungkin yang terakhir ya, gitu kan, pertanyaan terakhir gitu kan. Saya minta Teh Wulan tuh kasih saran atau tips-tips buat para pelaku usaha menengah gitu kan, pelaku usaha kecil UMKM itu, bagaimana sih cara pengelolaan untuk menjadi UMKM yang lebih naik kelas gitu, naik upgrade kayak gimana kan? Soalnya Mbak Wulan sering berhadapan langsung dengan pelaku para UKM. pelaku. Ya, gimana Mbak Wulan? Tipsnya atau sarannya gitu buat ekspor media, sahabat ekspor media. Kalau untuk tips, mungkin kalau sekarang ada yang minat, kebetulan mungkin beliau atau yang di luar sana punya potensi mengolah makanan ataupun membuat kerajinan tangan, jangan malu untuk mencoba memasarkan atau menawarkan, karena sekarang sudah zaman modern ya, kita bisa secara online dari media gitu kan. Sekarang itu lebih gampang pemasaran. Jangan malu untuk mencoba, karena kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Nggak bakal ketahuan, nggak bakal jadi produknya nggak dicoba. Walaupun itu produk nenek moyang misalnya, malu, ini mah produk jadul atau apa. Jangan, justru yang kita cari itu unggulan yang dikorek itu yang dulu-dulu, yang benar-benar kedulu-duluan gitu ya, yang benar-benar kedulu-duluan ya, yang kalau kata orang Sunda mah zaman baheula, olahan makanan yang tanpa pengawet, yang tanpa pewarna. Justru kita itu lagi pengen benar-benar menggali, sekarang itu susah gitu ya. Untuk pelaku jangan malu untuk mencoba, terus jangan takut rugi. Kalau pelaku usaha takut rugi, jangan jadi usaha, jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha. Rugi bangun lagi. Rugi bangun lagi, bangkit gitu. Terus keluarkan potensi, mau itu dari muda-mudi, mau itu dari onta. Kita semua orang pasti punya potensi dari segi apapun. Jangan malu untuk berkreasi. Terus juga jangan malu untuk belajar dan bertanya gitu. Nah, jadi sobat ekspor nih, saran-saran sangat luar biasa dari Teh Wulan, memberikan tips-tipsnya agar sobat ekspor itu bisa memahami bagaimana saya merancang menjadi pengusaha pemula di UMKM gitu. Nah, terakhir, last terakhir. Oke. Ambil napas dia selesai. Ada perbedaan nggak sebelum COVID dan sebelum COVID dan di masa COVID ini gitu kan, secara ekonomi di Desa Marga Mulia? Kalau perbedaan secara ekonomi mungkin turunnya hampir 70%. Wow kan? Ya iya, gede banget. Tapi kita terbantu pemasaran di lingkungan kita sendiri, alhamdulillahnya. Gini, kan kita punya di sini kan ada kelompok KWT UMKM. Nah, terus kita punya lagi naungan, namanya itu kita punya inovasi namanya warga, warung pemberdayaan keluarga. Nah, tapi itu di luar ini ya. Nah, jadi setiap Bu, saya punya olahan ini, ayo ditampung dulu di warga. Nanti setelah di warga nanti kita via online. Jadi kerjasama dari 24 RW, dari 100 sekian kader itu bergerak, saling menawarkan. Misalnya dari RW 1, Bu, saya butuh sistiknya ibu ini nih. Nah, jadi alhamdulillah, walaupun mungkin kalau dari skala penjualan beda, sebelum COVID kan misalnya penjualan tadinya bisa berhasil 1 juta, kalau di masa COVID 500.000 itu sudah alhamdulillah. Soalnya kita di lingkungan kita aja sendiri belum keluar gitu, belum ke tempat wisata, belum apa kan. Kalau nggak COVID kita nitip-nitip ke Ciwidey, Garut gitu kan, ke tempat-tempat wisata dititipin. Cuman kalau COVID kan tahu sendiri ya, keadaannya seperti apa. Semua akses gitu kan itu, tapi alhamdulillah program warga UMKM yang ada di lingkungan setidaknya Marga Mulia sendiri itu tidak terlalu kocar-kacir, masih tidak sampai tutut. Jadi terus berproduksi walaupun mungkin volumenya kecil gitu. Patut kita syukuri lah, ya, pokoknya gitu, alhamdulillah bisa selesai gitu. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih sobat ekspor. Demikian bincang-bincang kita sejenak dengan Teh Wulan selaku koordinator Ibu PKK di daerah Marga Mulia gitu kan. Sampai ketemu lagi di channel kita di Ekspor Media. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.